Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Tepat sekali sekarang di tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan berbicara berkenaan dengan Rasul, berkenaan dengan sosok Rasul. Kita ambil satu ayat untuk bisa mengenal Rasul seperti apa, karena kita tidak mungkin bisa mencintai Rasul kalau kita tidak mampu mengenalnya. Kita berusaha sebisa kita untuk bisa mengenalnya dari berbagai sisi, yang salah satunya adalah kita lihat di dalam Al-Quran. Kita ambil satu surat yang menggambarkan tentang Rasul yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat ke-128. Surat ini sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita lihat di dalam ayat ini, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang kepada kalian, datang kepada kita seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Bukan dari malaikat, bukan dari bangsa-bangsa yang lain, tapi min anfusikum. Ini Rasul, Allah mengutus seorang Rasul min anfusikum, dari kalangan kita sendiri, yakni kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seorang utusannya dari kalangan kita, agar yakni manusia, bukan malaikat, bukan makhluk-makhluk yang lainnya, dari kalangan kita sendiri. Karena dengan kalangan kita, dengan sosok manusia seperti kita, itu akan lebih mudah di dalam menyampaikannya kepada kita, karena kita sama manusia, levelnya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya kita lihat dalam lanjutan di ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Di sini nih kita lihat bisa menteladani Rasul, juga kita bisa melihat Rasul seperti apa pandangan terhadap kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Di sini dikatakan bahwa sangat berat apa yang dirasakan oleh Rasul, apa yang menimpa diri kita. Yang menimpa diri kita, Rasul merasakannya. Ini kalau kita lihat di dalam Islam ini, salah satu dalam ajarannya, yakni dalam akhlak, salah satu akhlak adalah memiliki sifat empati. Di sini Rasul memberikan contoh kepada kita, dan digambarkan di sini Rasul berempati kepada kita, merasakan apa yang kita rasakan, penderitaan yang dialami oleh umatnya. Rasul merasakan itu semua. Ini empati yang begitu besar yang ada dalam diri Rasul, yang perlu kita contoh. Dan kita harus sadari apa yang menimpa diri kita, apa yang menimpa umat ini, itu juga dirasakan oleh Rasul. Nah, kita lihat lanjutan dari ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sini harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul menginginkan kebaikan untuk kita. Rasul menginginkan keselamatan untuk kita. Ketika Rasul menganjurkan sesuatu, ketika Rasul memerintahkan sesuatu, itu semata-mata untuk umat ini, untuk umat manusia. Rasul ketika orang-orang menolak dakwah Rasul ini sangat sedih. Sedihnya itu kenapa? Karena penolakan mereka
Ya, ketika mereka menolak berarti dia menolak akan keselamatan pada diri mereka. Ketika seseorang menolak ajaran yang dibawakan oleh Rasul, mereka seakan-akan menolak keselamatan untuk diri mereka sendiri, sehingga Rasul sedih. Kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan Rasul, ketika istrinya meninggal dan juga pamannya meninggal, orang-orang mulai pada berani sama Rasul. Sampai Rasul harus hijrah ke Taif. Ketika di Taif, Rasul bukan disambut dengan sambutan yang meriah, dengan sambutan yang baik, tapi mereka malah mengumpulkan anak-anak kecil untuk melempari Rasul. Sampai akhirnya malah para malaikat yang turun untuk menawarkan jasa kepada Rasul. Ada malaikat yang menjaga gunung Taif bilang sama Rasul, "Ya Rasulullah, izinkan aku membalikkan gunung Taif ini kepada mereka yang sudah keterlaluan terhadapmu." Tapi Rasulullah berkata kepada malaikat itu, "Tidak, jangan. Aku masih mengharapkan anak cucu mereka yang akan mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Oke, kita kembali lagi ke ayat sini. Rasul di sini mengharapkan kebaikan untuk kita, mengharapkan keselamatan untuk kita. Ini kalau kita harus sadari juga akan Rasul begitu inginnya umatnya ini selamat. Terkenal sekali nanti hari kiamat Rasul akan memberikan syafaat untuk umatnya. Syafaat Rasul sangat berperan penting dalam keselamatan umat manusia nanti di yaumil kiamat. Amal kita yang mungkin sedikit, yang kita lakukan sedikit, ibadah kita sedikit, ini syafaat Rasul akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita nanti di yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasul. Ya, kita lihat dalam ayat ini salah satunya kita bisa mengambil pelajaran di ayat ini bahwa kita harus sadari bahwa Rasul menginginkan keselamatan untuk kita. Rasul di dalam ajarannya, dalam perintah-perintahnya, di dalam larangan-larangannya itu semata-mata untuk keselamatan kita sebagai umatnya. Jadi beruntung sekali orang yang bisa taat kepada Rasul, taat menjalankan perintah yang dibawakan oleh Rasul dan juga menjauhi larangan apa yang dilarang oleh Rasul. Karena apa yang diperintahkan Rasul dan juga yang dilarang oleh Rasul itu adalah semata-mata adalah dari Allah. Itu adalah perintah Allah juga dan larangan Allah. Karena semua yang diucapkan oleh Rasul, semua yang dilakukan oleh Rasul itu semata-mata adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam ayat ini kembali, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini ada ar-rauf, ar-rahim. Dua sifat yang ada dalam diri Rasul, Rauf, Rahim. Ini juga perlu kita teladani. Ada dua sifat ini, ada sifat yang benar-benar melekat di dalam diri Rasul yang perlu kita tauladani. Dua sifat ini perlu sangat kita teladani, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Penyantun dan juga penyayang. Ini dicontohkan oleh Rasul di dalam kehidupannya sehari-hari, dan mudah-mudahan kita bisa mentauladani dua sifat ini. Dua sifat yang melekat dalam diri Rasul, yang tidak akan terpisah dalam diri Rasul. Kita yang mengaku sebagai umatnya, kita yang mengaku sebagai pecintanya, kita mencoba mentauladani apa yang ada dalam diri Rasul. Sifat Ar-Rauf, juga sifat Ar-Rahim, sifat penyantun dan sifat penyayang. Ini yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat ini dan bisa kita renungkan selalu ayat demi ayat di dalam Al-Quran yang mengandung berbagai pengetahuan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran ini akan selalu selaras dengan zaman. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.